Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, sebentar lagi kita akan memasuki pekan suci, pekan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, merenungkan bagaimana Kristus Tuhan kita menderita sengsara, memanggul salib, hingga wafat untuk kita. Maka sudah sepantasnya lah kita pun bertekun dalam jalan salib kita, supaya tidak meninggalkan Tuhan sendirian. Marilah kita mengikuti upacara Jalan Salib live streaming yang diadakan oleh Panitia Paskah Gereja Santa Ana bersama komunitas Wisma Samadhi Klender ini. Semoga Jalan Salib ini memampukan kita untuk semakin mengasihi, semakin terlibat, dan menjadi berkat. Saudara-saudari, Romo Suster, Ibu Bapak, selamat sore, selamat datang dalam pelayanan Jalan Salib di Wisma Samadhi bersama dengan Paroki Durensawit. Marilah kita memulai ibadat Jalan Salib kita pada sore hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Mari kita merenungkan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa beserta kita. Para suster, para frater, para romo, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, penebusan Kristus adalah puncak dari karya keselamatan Allah. Ia hadir di dunia untuk turut merasakan segala kegembiraan, bahkan kegelisahan umat manusia. Sengsara dan wafat Yesus mengobati kerinduan kita untuk kembali murni dan dapat bertemu dengan Allah. Dalam ibadah Jalan Salib kita sore hari ini, kita bersama-sama dengan umat dari Gereja Santa Ana, Paroki Durensawit, karena Wisma Samadhi ini berada di dalam Paroki Durensawit. Kita mau memulai Jalan Salib, dan dalam setiap perhentian akan ada intensi khusus mendoakan berbagai macam situasi yang sedang kita hadapi ini. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena sengsara dan wafat Putra-Mu memulihkan kehidupan kami. Semoga dalam masa Prapaskah ini kami mampu untuk semakin mengasihi sesama maupun segala ciptaan-Mu, mau terlibat membantu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita
Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Layaknya seorang penjahat, Yesus dihadapkan dalam sidang pengadilan Pilatus. Sebenarnya Pilatus tidak menemukan kesalahan Yesus, tetapi ia harus menyerah pada desakan para tua-tua, ahli-ahli Taurat, dan seluruh rakyat. Dan Yesus dijatuhi hukuman mati. Ia yang tak bersalah diserahkan kepada rakyat untuk disalibkan. Dalam situasi sulit seperti ini, seringkali kita menghakimi dan menghukum orang lain. Melalui jalan salib ini, kita diundang untuk berefleksi, apakah kita sudah berlaku adil kepada sesama di sekitar kita? Dengan semangat belas kasih Allah yang Maha Rahim, kita diundang untuk semakin menjadi berkat bagi sesama dengan saling mengasihi dan mengampuni, dan bukannya malah menjatuhi hukuman secara tidak adil. Marilah berdoa. Ya Bapa, pada perhentian yang pertama ini, kami intensikan doa bagi semua orang yang berjuang di dalam pandemi COVID-19, baik tim medis, masyarakat, dan pemerintah. Ya Bapa, 1 tahun telah berlalu semenjak pandemi ini dimulai. Kami telah berusaha sebaik mungkin untuk hidup sehat. Semoga di tahun ini kami mau semakin taat dan rendah hati untuk menjaga kesehatan bersama, sehingga kami mampu melewati semua ini dengan penuh iman. Ini semua kami mohon kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Anak domba tak bersalah, ajar kami pun berpasrah, taat pada Bapamu. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus dihina, diludahi, disesah, bahkan mahkota duri dikenakan di kepalanya. Deritanya semakin bertambah ketika ia harus memanggul salibnya sendiri menuju ke tempat yang bernama tempat tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Ketika kita mendapatkan tugas yang berat, bagaimanakah situasi batin kita? Apakah kita lebih mudah mengeluh atau justru menerimanya dengan gembira dan tulus hati karena kita mengetahui Tuhan akan berjalan bersama kita? Kita diundang untuk dengan setia mengikuti jalan salib Tuhan dengan memanggul salib kehidupan kita masing-masing. Marilah berdoa. Ya Bapa, pada perhentian yang kedua ini, kami intensikan doa bagi gereja, Bapak Paus, para uskup, imam, dan seluruh umat beriman. Kami bersyukur karena gereja-Mu hadir di dunia untuk menuntun kami ke jalan yang benar. Semoga Bapak Paus, para uskup, para imam, dan seluruh umat beriman dapat mewartakan karya penebusan Putra-Mu kepada banyak orang dengan berbuat baik kepada sesama. Ini semua kami mohon kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami.
Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Kayu salib Dia panggung, mari kita pun memikul salib kita di dunia. Perhentian ketiga, Yesus jatuh pertama kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu perjalanan Yesus menuju Golgota semakin berat. Jalan mendaki membuat beban salib terasa berat. Luka-lukanya mengeluarkan darah, badannya lemah dan letih. Bahkan batin pun lelah. Hal ini menyebabkan Yesus jatuh dalam perjalanannya. Namun, karena cinta dan kesetiaannya, Yesus bangkit dan meneruskan perjalanan. Ya Tuhan, maafkanlah atas segala kelemahan kami. Kami seringkali tanpa sadar membuat-Mu terjatuh dan menderita, baik melalui pikiran, perkataan, maupun tindakan kami. Kami sering mencemooh, bertindak kurang bijak, dan berpikir hal-hal negatif, sehingga merugikan orang lain. Kami mohon maaf atas segala hal tersebut, dan kami mohon bimbinglah kami, agar dapat bertindak lebih baik dan bijak di dalam kehidupan kami. Marilah berdoa. Ya Bapa, pada perhentian yang ketiga ini, kami intensikan doa bagi orang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan disabilitas. Kehadiran Putra-Mu di dunia telah menyapa mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan disabilitas. Dengan belas kasih-Nya, Ia mau menyembuhkan dan mau makan bersama orang-orang yang tersingkir. Semoga saudara-saudari kami ini Engkau berkati, sehingga mereka tetap hidup dengan penuh harapan. Utuslah kami menjadi rasul sejati di tengah masyarakat, sehingga kami dapat memperjuangkan kelayakan hidup bagi mereka. Ini semua kami mohon kepadamu, dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus, tolong kami bila kami jatuh lagi, karena salib yang berat. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Yesus ternyata tidak sendirian. Maria, ibunya, setia mengikutinya. Maria ada di pinggir jalan yang dilewati Yesus. Tatapan kasih bundanya meringankan bebannya. Dan bagi Maria, ia ikut merasakan kesedihan dan beban penderitaan yang dialami putranya. Mari kita sadari kembali orang-orang yang telah membantu memperhatikan hidup kita. Hidup kita tentu tidak akan dapat berkembang dengan sendirinya tanpa campur tangan teman-teman, sanak saudara, dan orang tua kita. Kita perlu bersyukur atas kehadiran mereka, dan mari kita meneladan pengorbanan mereka
untuk bisa memperhatikan orang-orang yang kesulitan di sekitar kita. Marilah berdoa. Bapa, pada perhentian keempat ini, kami intensikan doa bagi para ibu di seluruh dunia. Engkau telah memilih Bunda Maria sebagai ibu dari Yesus Putramu. Semoga ketekunan dan segala pengorbanan para ibu dalam mendidik anak dan mengayomi keluarga, Engkau persatukan dengan kurban Putramu. Hiburlah mereka, ya Yesus, para ibu yang sedang mengalami kesedihan, seperti Engkau menghibur Bundamu. Ini semua kami mohon kepadamu, dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Oh Maria, Bunda Kudus, yang setia ikut Yesus, Kau teladan hidupku. Perhentian kelima. Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Yesus sudah semakin lelah menanggung beban salibnya. Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota dipaksa oleh para serdadu untuk membantu memanggul salib Yesus. Pernahkah kita ditolong oleh orang lain ketika mengalami kesulitan? Beban penderitaan Yesus, meski hanya sejenak, telah diringankan karena ditolong oleh Simon dari Kirene. Betapa membahagiakannya ketika mendapati ada pribadi-pribadi yang mau terlibat memikul salib kehidupan kita. Marilah kita bersyukur atas kehadiran orang-orang yang hadir dan mendukung perjuangan hidup kita. Marilah berdoa. Ya Bapa, pada perhentian yang kelima ini, kami intensikan doa bagi para relawan dan para donatur. Semoga Engkau memberikan mereka berkat yang berlimpah. Hadirlah dalam hati mereka, dan gunakanlah mereka sebagai alat-Mu untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Ini semua kami mohon kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Apapun yang Kau lakukan bagi para penderita, pada Tuhan berkenan. Perhentian keenam, wajah Yesus diusap oleh Veronika. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Wajah Yesus penuh darah dan keringat. Matanya sulit untuk melihat dengan baik. Veronika melihat hal itu, dan dengan berani ia mendekati Yesus dan menyeka wajahnya. Karena sikapnya yang tulus, Yesus menghadiahi gambar wajahnya. Lagi-lagi ada pribadi yang hadir meringankan penderitaan Yesus. Veronika mengusap wajah Yesus, namun tindakannya itu sangat berarti bagi Yesus. Kita sering menganggap sepele tindakan kasih yang sederhana. Alhasil,
kita menjadi sulit bersyukur karena kita menantikan mujizat yang spektakuler. Kapan terakhir kali Tuhan menyelamatkan kita lewat hal-hal yang sepele? Marilah berdoa. Bapa, pada perhentian yang ke-6 ini, kami intensikan doa bagi kerukunan umat beragama di Indonesia. Ya Bapa, kami sadar bahwa kami tinggal di tengah kemajemukan agama di Indonesia. Karena kurang rendah hati, kami seringkali berselisih pendapat. Semoga di tengah perbedaan ini, kami semakin menghargai dan mencintai sesama kami. Ini semua kami mohon kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Kayu salib Dia panggul, mari kita pun memikul salib kita di dunia. Perhentian ke-7. Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sekalipun Simon dari Kirene dan Veronika telah menolong Yesus, ternyata hal itu tidak cukup. Tubuh Yesus semakin lemah, sementara perjalanan masih jauh. Karena beratnya beban salib, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Tetapi Yesus bangkit lagi dengan tabah dan tekad yang kuat untuk menebus dosa kita. Yesus terjatuh, namun tidak menyerah. Ia bangkit kembali. Bukankah kita pun sering terjatuh? Tetapi tak jarang kita menyerah. Tampaknya kita seperti tak punya harapan untuk bangkit kembali di masa pandemi ini. Akan tetapi, kita bisa berjuang bersama dengan Yesus, karena Yesus mau bangkit bersama kita. Marilah berdoa. Ya Bapa, pada perhentian yang ke-7 ini, kami intensikan doa bagi seluruh umat beriman yang mempersiapkan diri memasuki pekan suci. Dengan segala kerendahan hati, kami anak-anak-Mu telah mengolah diri untuk menemukan makna salib di dalam kehidupan kami. Semoga salib Putra-Mu menjadi teladan cinta bagi kami untuk mengasihi sesama kami. Dan semoga kami mau berkurban bagi sesama kami yang kekurangan. Ini semua kami mohon kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan sahabat kami. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Bila mana kami goyah dan tercambak karena salah, ya Tuhan tegakkanlah. Perhentian ke-8. Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Di dalam perjalanannya menuju Golgota, banyak orang yang mengikuti Yesus. Di antaranya banyak wanita yang menangis dan meratap. Yesus pun memberi nasihat kepada mereka. Hai putri-putri Yerusalem,
Janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Mungkinkah kita menghibur orang lain di saat kita menderita? Jauh lebih mudah apabila kita mengunggah derita kita ke medsos, bikin caption litani penderitaan, dan berharap agar orang lain simpati kepada kita. Apakah dengan demikian kita pantas mendapat penghiburan dari Yesus? Inilah saatnya kita belajar menerima penderitaan kita dan menghibur orang lain yang juga menderita. Marilah berdoa. Ya Bapa, pada perhentian yang ke-8 ini, kami intensikan doa bagi keutuhan lingkungan hidup dan alam ciptaan kami. Maafkanlah kami, karena kami kurang menghargai alam ciptaan-Mu. Kami lebih sering merusak ketimbang menanam dan memperbaiki. Kami lebih sering menangisi ketimbang berbuat sesuatu untuk alam ini. Semoga di masa Prapaskah ini, kami mampu mengendalikan rasa serakah kami, sehingga alam ini tetap lestari sampai kedatangan Putra-Mu yang kedua kali. Ini semua kami mohon kepadamu, dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang yang berdosa ini. Dalam tobat yang sejati, ini akan kuratapi dosa dan pelanggaran. Perhentian ke-9. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Di tengah cuaca yang terik, semakin panas, Yesus sungguh-sungguh sudah kehabisan tenaga. Jalan yang semakin menanjak ditambah luka-lukanya yang mengucurkan darah, semakin memperberat penderitaannya. Tubuhnya tak kuat lagi menahan beratnya salib. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Tetapi sekali lagi, besarnya cinta pada manusia dan ketaatan pada Bapanya membuat Yesus untuk bangkit lagi. Kekuatan cintanya kepada manusia membuat Yesus mampu bangkit kembali untuk melanjutkan tugas perutusannya. Saat ini, Tuhan telah memilih kita untuk menjadi anak-anak dan mempercayakan karya perutusannya di dunia. Jatuh bangun di dalam kehidupan merupakan bagian dari proses. Apakah kita masih akan taat menjalankan tugas perutusan kita dalam situasi dan kondisi sekarang ini? Marilah berdoa. Bapa, pada perhentian yang ke-9 ini, kami intensikan doa bagi umat-Mu yang sedang mengalami kekeringan rohani. Ya Bapa, di relung hati kami yang gelap, Engkau hadir menerangi jalan kami. Semoga umat-Mu yang sedang mengalami kekeringan rohani, Engkau temani dalam perjalanan hidupnya, sehingga ketika mereka merasa kesepian dan putus harapan, mereka tetap dapat merasakan hangatnya kasih-Mu melalui penghiburan dari orang-orang di sekitar mereka. Ini semua kami mohon kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan sahabat kami. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang yang berdosa ini. Bila hatiku gelisah karena dosa dan derita,
Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Saat tiba di Bukit Golgota, penderitaan Yesus belumlah berakhir. Para serdadu dengan kasar menanggalkan pakaian Yesus. Luka-luka kembali berdarah karena gesekan pakaiannya, dan yang paling menyedihkan, Yesus dipermalukan. Ia ditelanjangi di muka umum. Saat itu, Yesus menjadi manusia yang paling hina, manusia tanpa martabat. Dalam jalan salibnya, Yesus disesah dan dihina. Penghinaan ini menggambarkan perkembangan dunia, di mana ekonomi melemah, keamanan dan kesehatan diragukan, persaingan dan kecurangan semakin terlihat. Di dalam situasi ini, apakah kita sudah siap menghadapi tantangan, tidak putus harapan, memecahkan diri, dan akhirnya membagikan diri kita di dalam tindakan nyata sebagai anak-anak Allah? Marilah berdoa. Bapa, pada perhentian yang ke-10 ini, kami intensikan doa bagi para calon baptis. Semoga karena kabar gembira putra-Mu yang telah menyentuh hati banyak orang, para calon baptis di tahun ini, Engkau berkati dan Engkau bimbing selalu, agar dari hari ke hari mereka semakin mantap dan setia dalam mengikuti panggilan-Mu. Ini semua kami mohon kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan sahabat kami. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Pakaianmu dibagikan, martabatmu direndahkan, Kau tinggikan hargatku. Perhentian ke-11. Yesus disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Penderitaan Yesus masih terus berlanjut. Para prajurit mencapakkan tubuh Yesus ke tanah, menembusi tangan dan kakinya dengan paku pada kayu salib, palang penghinaan. Ini adalah saat yang benar-benar mengerikan. Kemudian salib itu ditegakkan, namun sekalipun tangannya terpaku dan menanggung berat beban tubuhnya, Yesus masih sempat mendoakan para serdadu. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di dalam dunia ini, salib menjadi lambang kekejian dan kenajisan. Namun Allah yang menjadi manusia memperbarui makna salib menjadi lambang cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu, cara kita mensyukurinya adalah dengan memikulnya sepenuh hati. Walau terkadang berat dan sesak, kita tidak sendirian. Karena Yesus selalu menemani di dalam jalan salib kita masing-masing. Marilah berdoa. Ya Bapa, pada perhentian ke-11 ini, kami intensikan doa bagi orang-orang yang menderita. Koyakanlah hati kami ya Bapa, dan jangan pakaian kami. Semoga kami Engkau berikan rahmat dan ketekunan di dalam menjalani retret agung-Mu ini, sehingga segala pantang dan puasa kami dapat kami wujud nyatakan di dalam mengasihi sesama kami.
Ini semua kami mohon kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan sahabat kami. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Salib kau melihat, terbilang yang menghujat. Berapakah yang taat? Perhentian ke-12. Yesus wafat di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Sudah jam 12 siang, ketika kegelapan mulai meliputi daerah itu. 3 jam lamanya dalam kondisi gelap, Yesus mengalami kesakitan dan ketakutan, bahkan merasa sendirian. Saat itulah Yesus berseru kepada Bapanya, "Allahku, ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan dakku?" Dan tepat jam 3 siang, Yesus menyerahkan nyawanya dengan berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Sesudah berkata demikian, Yesus wafat. Wafat Kristus merupakan bentuk cintanya yang paling nyata bagi kita manusia. Hidupnya yang luhur, Ia korbankan bagi kita sahabat-sahabatnya. Karena wafatnya, kita diselamatkan dari maut yang mengerikan. Kasih Yesus kini menantang kita di tengah keegoisan dunia. Mampukah kita menjadi pribadi-pribadi yang rela berkorban dengan saling mengasihi, terlibat, dan menjadi berkat bagi sesama kita? Terlebih bagi sesama kita yang paling miskin, tersingkir, dan menderita. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, melalui wafat-Mu di salib, Engkau telah menyelamatkan kami. Semoga kami yang telah mengenal misteri salib dan mengamalkannya di dunia ini, kelak boleh menikmati buah-buah penebusan di dalam kerajaan surga. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang telah meninggal dunia. Semoga Engkau membukakan pintu kerahiman-Mu bagi mereka. Ulurkanlah tangan-Mu untuk membawa mereka masuk ke dalam kediaman abadi-Mu yang penuh dengan sukacita. Bunda Maria, pangkulah mereka dan kami semua pada saatnya nanti, seperti Engkau memangku putra-Mu. Ini semua kami mohon kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan sahabat kami. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang yang berdosa ini. Biji mati menghasilkan buah yang berkelimpahan. Wafat-Mu menghidupkan. Perhentian ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Salah seorang prajurit menikam lambung Yesus dan segera keluarlah darah serta air. Atas keberanian Yusuf dari Arimatea yang meminta jenazah Yesus pada Pilatus, jenazah Yesus lalu diturunkan. Maria yang sedari awal mengikuti jalan salib Yesus, menerima Yesus di pangkuannya. Sekalipun berduka, Maria melaksanakan apa yang pernah dikatakannya.
terjadilah padaku menurut perkataanmu. Maria menjadi teladan kesetiaan bagi kita sebagai orang beriman, karena kesetiaannya mendampingi Yesus. Bunda Maria, perawan pilihan Allah, membuktikan kesetiaannya sampai akhir hayat putranya. Setia kepada perkara kecil, maka kita akan diberikan kepercayaan di dalam perkara besar. Apakah kita setia pada iman yang kita percayai? Ataukah hanya terucap di mulut? Apakah kita setia mengamalkan ajaran iman kita, yaitu kasih? Apakah kita sudah terlibat menjadi saksi dengan tingkah laku dan perbuatan kita? Marilah berdoa. Ya Bapa, pada perhentian yang ke-13 ini, kami intensikan doa bagi para pemimpin negara dan wakil rakyat di Indonesia. Semoga Engkau memberikan mereka rahmat kebijaksanaan dan kerendahan hati dalam melayani masyarakat. Semoga melalui mereka, Engkau berkarya dan menuntun kami umat-Mu menuju kebaikan dan kelayakan hidup. Ini semua kami mohon kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan sahabat kami. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Salib tanda kehinaan, Jadi lambang kemenangan, karena Tuhan telah menang. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sebab hari Sabat akan mulai, para murid merawat jenazah Yesus, mengafaninya dengan kain lenan, dan meminyakinya menurut adat orang Yahudi. Lalu jenazah Yesus dibaringkan dalam sebuah kubur baru di dekat tempat Yesus disalibkan. Yesus telah wafat, tetapi kasih dan mujizatnya tetap nyata hingga kini. Apakah kita percaya akan karya-karyanya yang ajaib sejak dahulu hingga saat ini? Apakah kita pernah mengalami kasih-Nya yang begitu besar? Apakah kita sanggup menjadi saluran kasih-Nya kepada sesama di sekitar kita dan seluruh alam ciptaan? Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah turun ke dunia dan naik ke surga dengan mulia. Semoga kami yang telah dikuburkan bersama Engkau di dalam pembaptisan boleh bangkit pula bersama dengan Engkau untuk hidup abadi. Kami juga berdoa bagi kami semua yang mengikuti jalan salib ini. Semoga dengan merenungkan jalan salib Putra-Mu, kami dapat bangkit kembali untuk memikul salib kehidupan kami dengan penuh sukacita. Berikanlah kami rahmat iman yang teguh, sehingga kami dapat melewati lika-liku kehidupan dengan penuh iman. Ini semua kami mohon kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan sahabat kami. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus dimakamkan, masuk alam kematian, sampai bangkit mulia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para romo, para frater, para suster yang terkasih,
Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada para romo, umat dari Paroki Durensawit Santa Ana yang sudah membantu kita dalam ibadah Jalan Salib pada sore hari ini. Salib itu menggambarkan pekatnya dosa manusia, tapi sekaligus juga besarnya kasih Allah kepada manusia. Salib itu melambangkan atau menggambarkan besarnya tingginya ego manusia, egoisme manusia, tapi juga menggambarkan besarnya cinta Allah kepada manusia yang mau menyelamatkan umat manusia, menyelamatkan kita. Semoga dengan jalan salib ini kita sungguh terbuka mengalami keselamatan, tanda kasih Allah kepada kita umat manusia. Dan biarlah meskipun kita ini kerap kali berbuat dosa, tetapi kita mau membuka diri kita akan kasih karunia dari Tuhan yang menyelamatkan kita. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur karena Putra-Mu memberikan teladan kehidupan untuk mencapai kebahagiaan kekal. Semoga kami setia dalam menjalankan niat tobat kami dalam masa Prapaskah ini dengan semakin mengasihi, semakin terlibat dan semakin menjadi berkat bagi sesama kami. Ini semua kami persembahkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Marilah kita memohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Kita sekalian semuanya dan mereka yang kita doakan selalu dilindungi, dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, dengan ini ibadah Jalan Salib kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi mewartakan karya keselamatan Tuhan. Amin.